Tadi pagi ada yang pelanggaran Kompas. Sepasang suami istri membunuh ayah ibu kandung ya. Tentu yang satu mertua kan. Jadi kita sebagai orang Buddhis pasti tidak berani melakukan perbuatan itu ya. Jadi sudah terlilit hutang, lalu dia paksa ayah ibunya menjual rumah. Ya, mungkin ayah ibunya nggak mau kalau dia jual rumah, lalu tinggal di mana? Ya. Jadi mungkin bertengkar, akhirnya ayah ibunya dibunuh, kepalanya dipukul ya sampai pecah ya. Mungkin di agama lain ada pengampunan ya. Membunuh ayah ibu diampuni. Di agama kita tidak ada ya. Kalau membunuh ayah ibu hukumannya masuk neraka awici 1 kalpa. Jadi 1 kalpa itu enggak 1 minggu ya. 1 kalpa itu 1 umur dunia. Ya, dunia tercipta sampai dunia lenyap, hancur lebur 1 kalpa. Ya. Sekarang yang dibunuh ayah dan ibu, jadi 2 kalpa dong ya. Kalau 1 sudah 1 kalpa, 2 kalpa. Berani betul ya. Ya. Anda pernah tahu yang namanya eustress? Ada distress, ada eustress. Distress itu adalah kejadian yang tidak enak. Ya, misalnya mendadak fluid banjir 2 meter gitu. Ya. Stres kan? Semua usaha macet, mobil nggak bisa jalan, ya rumah kerendam, keluar nggak bisa, ya stres lah. Mau keluar dari rumah mesti pakai tronton, ya panggil yang rodanya 2 meter itu baru bisa keluar. Ya. Itu distress. Ya. Dokter mendadak memberi diagnosis, oh Anda kena kanker stadium 4. Stres nggak? Stres lah, itu bakal calon miskin itu ya. Jadi artinya itu penyakit berat yang akan memakan biaya besar. Ya, bisa hilang rumah, bisa hilang mobil, ya. Distress. Tapi kalau eustress, pasangan pengantin yang sudah 5 tahun nggak punya anak, tahu-tahu hamil, itu eustress. Wah, kita bakal punya anak, gitu, ya. Atau guru mengumumkan minggu depan ulangan, nah itu eustress. Ya supaya dapat biru, ya belajar, ya. Nah, itu namanya eustress. Jadi ada 2 jenis stres ya. Pertama distress yang membuat kita kelimpungan ya karena tidak nyaman ya. Kalau eustress itu tantangan ya. Saya tanya kepada beberapa orang, apa sih yang namanya tantangan hidup? Jadi ada yang bilang, oh 1 eustress. Yang kedua, hidup sesuai dengan dhamma. Susah kan? Jadi praktek sila aja susah. Betul nggak? Tadi ada kacwa di ruang bawah ya, di kantor bawah. Dulu mungkin saya kejar, saya injak ya. Sampai gepeng. Dulu saya pernah itu sampai nggak ada bentuknya tuh, jadi bubur. Sekarang saya lihat kacwa, saya ketawa aja. Nah, dia kan mau hidup, saya pikir. Apakah kalau saya benci sama kacwa, saya mesti bunuh kacwa sedunia? Enggak lah, ya. Tapi memang menjijikkan, kan? Ya. Pernah 1 kali saya sedang periksa pasien di Grogol. Sakit kaki saya, rupanya digigit kacwa. Berani juga dia gigit kaki saya. Ya, tapi ya diobati, kasih betadin, selesai. Ya. Karena gigitannya itu kan mungkin infeksi ya, banyak kuman. Jadi untuk kita sebagai umat Buddha, hidup sesuai dengan dhamma itu susah. Itu jadi tantangan. Ya, apalagi yang dagang itu kan. Wah, kalau saya nggak bohong mana bisa untung. Begitu. Jadi banyak pedagang bilang begitu. Tapi saya pikir ya ada benernya juga. Kalau sudah kebiasaan sejak kecil bohong ya begitu. Ya. Begitu harus jujur susah. Biasanya bohong sih. Ya. Kalau timbangan dikasih paku kecil. Ya, tahu paku? Paku bukan paku payung ya, paku yang kecil gitu kasih timbangan dibuat. Jadi kan beratnya selalu curang ya. Atau kalau tukang beras dikasih kertas lembar takerannya ya. Nah bayangkan kalau 1000 kali taker pasti untung lah ya.
Karena ada selembar kertas, mau lebih untung kasih dus yang lebih tebal. Ya, itu literannya itu ya. Nah, itu cara orang dagang, kepengen untung. Ya. Jadi hidup sesuai dengan dhamma itu susah. Ya. Yang ketiga, menjadi manusia yang lebih baik, susah juga. Ya, betul nggak? Memperbaiki kualitas hidup itu sangat susah. Ya. Meskipun dalam 8 jalan utama, jalan suci yang beruas 8, salah satunya adalah daya upaya benar. Ya. Yaitu membuang yang jelek, menambah yang baik. Ya. Nah, itu juga susah. Lalu melawan mara penggoda, ini susah. Karena mara penggoda itu adalah simbol, ya, simbol dari nafsu kita sendiri. Ya. Kita lebih banyak kalah dari menang kan? Ya. Jadi ada berapa konsep ya. Mara itu adalah tadi saya katakan sebagai simbol nafsu. Tapi bisa juga mara itu sebagai makhluk dewa, ya. Dan makhluk dewa ini menurut beberapa buku yang saya baca itu berasal dari alam surga yang ke-6. Ya. Pernah dengar nggak? Ketika bala tentara Mara menyerbu kepada Pertapa Siddhartha, semua dewa menyingkir. Pernah dengar gitu? Karena yang menyerbu itu tingkat 6, yang diserbu tingkat 1 atau tingkat 2, ya. Kalau dewa pohon kan Tatu Maharajika tingkat 1. Saka saja tingkat 2, yang menyerbu tingkat 6. Jadi lebih sakti. Ya. Akhirnya semua menyingkir. Lalu sang Pertapa Siddhartha melawan Mara dengan kekuatan paramita yang dilatih selama 100.000 kalpa ditambah 4 asangkaya kapa. Yaitu yang kita bisa konsep ya. Jadi berarti melawan Mara itu susah. Karena melawan nafsu sendiri. Lalu target ya. Saya pernah cerita dulu, ada kenalan saya, dia umurnya sudah 33. Dok, ketika saya masih remaja, saya bikin target. Usia 30, saya harus punya 1 miliar. Dan dia berhasil. Pada usia 30, dia 1 miliar. Waktu itu profesinya adalah yang mengurusi hak paten ya. Merek paten ya. Jadi dengan menjual jasa seperti itu, pada usia 30, dia sudah punya uang 1 miliar. Kemudian berapa minggu yang lalu ketemu saya, dia berhasil menjadi lebih gemuk. Tapi pasti bukan tujuan menjadi lebih gemuk badannya. Terus dia usahanya tukar menjadi jual beli saham. Ya, sudah nggak main paten lagi. Saya tanya, sudah punya 1 triliun belum? Dia ketawa. Rupanya dia belum pasang target 1 triliun pada usia 40. Tapi 1 miliar sudah lewat dan sudah punya anak 2. Ya. Dulu belum kawin. Siapa yang mau kawin? Ya, yang dikejar duit terus. Ya, pasti istrinya tidak diperhatikan ya. Nah, nomor 7 hampir sama dengan yang di atas ya. Nomor 8 katanya diri sendiri juga merupakan tantangan. Susah kan hidup sehat terus kan? Ya, nanti sakit, nanti pilek, langsung masuk angin, dikop, dikerok, ya kan? Nah, yang nggak tahan pijat refleksi, ya toh? Yang lebih gawat pasang ring. Ya, ipar saya baru pulang dari Pineng, pasang 1 ring. Wah, saya bilang sedikit, teman saya 3 kiri, 3 kanan, 6, ya. Wah, gara-gara pasang ring saya nggak jadi beli Mercy dia. Tapi saya punya kenalan lagi di Kelapa Gading. 11 ringnya ya, suami dari Ibu Filan 11. Wah, saya bilang pangkatnya tinggi betul 11 ya. Saya nggak mau dikasih 1 juga nggak mau ya. Padahal umurnya lebih muda dari saya, Sio Kuda. Saya kan Sio Babi, dia Sio Kuda. Jadi lebih tua saya berapa tahun ya? 7 tahun ya. Lalu semua permasalahan hidup yang harus dijalani. Ini tantangan juga. Ya. Hidup bersama mertua. Ini dia. Tantangan kan? Kalau mertuanya nggak cerewet ya oke. Kalau cerewet gimana?
Nah, si mertua juga stres. Menantu saya kan kurang ajar. Bagaimana supaya saya bisa damai sama dia? Stres mertuanya. Jadi ketika dalam satu upacara saya memberi nasihat supaya menantunya karena lebih muda memberi hormatlah kepada mertua. Mertuanya senang bukan main. Saya dikasih angpau loh. Karena jarang-jarang ya si menantu dikasih nasihat sama orang lain. Siapa yang berani ya kasih nasihat begitu. Lalu menguasai keterampilan tertentu. Itu tantangan juga. Pernah lihat kan pemain piano dari Korea yang jarinya cuma 6? Ya. Enaknya sama dengan orang yang jarinya 10, ya. Tapi dia cuma 6 jarinya. Nah, itu tantangan, ya. Sekarang bayangkan andai kata pada hari ini kita semuanya jadi orang buta. Kita mesti hidup terus kan? Gimana caranya hidup? Salah satu jadi tukang pijit. Ya toh? Tukang pijit, ya nggak usah pakai mata, pakai tangan kita mijit. Yang jadi masalah, kalau kita dipanggil dari rumah ke tempat orang yang dipijit dan pulang lagi kan tantangan berat juga kan? Tak tak tok tok tak tak tok pakai tungket, ya. Beloknya di mana kita nggak lihat, ya. Nah, jadi kita nggak merasa punya tantangan itu karena kita nggak buta kan? Coba hari ini kita buta, betapa susahnya itu tantangan hidup, ya. Jadi beruntunglah yang matanya masih bisa lihat, ya. Tidak perlu stres, ya. Cari jalan. Kalau kita nggak mijit nggak makan lah, ya nggak ada uang, ya. Nanti kalau sudah jadi orang buta, ini cepeceng apa goban ya? Karena kalau warnanya merah cepeceng, warnanya biru goban. Tapi kalau kita nggak bisa lihat, gimana pakai tangan meraba? Ini cepek apa goban ini? Bisa ketipu kan? Tapi saya lihat orang buta bisa lihat, bisa baca itu. Oh ini cepek nih, oh ini goban dia tahu. Mungkin tangannya bisa melihat, ya. Tambah keterampilan baru. Jadi yang tadi itu adalah bertahan supaya tetap hidup. Tantangan juga. Jadi rupanya tantangan hidup ini berubah-berubah. Ya. Bisa bayangkan nggak anak kecil yang baru belajar jalan? Langkah pertama, takut jatuh kan? Gimana supaya dia berani? Papa mamanya di dekat ya. Ayo jalan. Begitu jalan kita mundur kan, supaya dia jalan satu langkah. Yang pertama kedua, stres lagi dia. Jatuh nggak? Nah, jadi selama ada orang-orang yang menjaga, yakin dia tidak akan jatuh, maka si anak berani melangkah. Nah, sekarang kita melangkah tanpa mikir kan? Apalagi ngejar cewek, nggak mikir kan? Nah, kejar terus. Zaman dulu melangkah pertama sudah mikir berat. Karena apa? Belum pernah jalan. Ya, jadi artinya kalau kita sudah pernah, itu bukan tantangan lagi. Ya. Jadi tergantung dari umur, kondisi, tempat, atau situasi. Orang yang dinyatakan lumpuh, padahal dia sudah bisa jalan, tapi tetap nggak percaya diri. Ah, saya kan masih lumpuh aja deh. Ya dilayani orang, kalau jalan kan mesti kerja lagi seperti dulu. Ya. Jadi banyak orang pura-pura lumpuh meskipun sudah bisa jalan. Ya. Tantangan juga ya untuk berani berjalan. Jadi satu tantangan diatasi dan diselesaikan, ada muncul tantangan yang baru kan? Betul nggak? Saya begitu lulus jadi dokter, senang satu tantangan lewat jadi dokter. Tantangan yang kedua apa? Praktek sore. Apakah praktek sore rame? Kalau nggak rame ya puasa dong saya, nggak makan. Ya, untung sudah punya calon istri. Kalau enggak apa saya laku. Nah itu susahnya. Kalau dokter laki-laki makin dekat lulus, makin lulus harganya naik. Kalau dokter perempuan harganya turun. Karena makin takut orang nyamperin dia kan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 masih laku. 4, 5, 6 orang mau kali takut. Ya, apalagi lulus. Wah lebih susah. Mesti lelang dia. Mesti banting harga, lelang, baru ada yang mau. Ya. Jadi banyak dokter perempuan yang kurang laku, ya. Apalagi galak, wah lebih serem lagi. Ya. Jadi mesti punya nilai tambah, ya, supaya ada yang mau sama dia. Yang jadi masalah, tantangan ini kadang-kadang
tidak bisa diantisipasi. Ya. Ada yang datangnya mendadak, seperti gempa bumi, gunung meletus, itu kan tantangan juga kan. Ya. Ada yang bisa diselesaikan segera, ada yang mesti menunggu. Ya. Jadi saya kira kita sebagai manusia hidup tidak pernah berhenti menghadapi tantangan. Ya. Nah, ada berapa jenis manusia? Pertama, jenis kayu yang rapuh, keropos. Tahu kan kayu yang keropos? Begitu dibuat ganjel, remuk dia. Ya, jadi manusia juga sama. Mudah menyerah, tidak berdaya, minta bantuan orang lain. Jadi tidak bisa diandalkan. Ya, jadi tantangan apapun dia tidur, saya nggak bisa. Kasih orang lain saja. Ya, pernah lihat orang begitu? Nah, yang kedua, seperti lempeng besi. Mula-mula sok kuat, tahan, lama-lama bengkok dia. Udah bengkok nggak bisa lurus lagi. Saya sudah nggak kuat, kasih orang lain aja, gitu. Ya. Nah, yang lain karet busa. Kalau ditekan dia kempes, begitu diangkat tekanannya membal lagi. Ya, nah, itu namanya karet busa. Nah, yang keempat bola bekel. Mungkin anak sekarang nggak tahu bola bekel ya. Tahu bola bekel nggak? Nah, yang orang dulu tahu tuh ya. Angkat, bola dilempar, tangannya main. Ya. Saya masih main bekel dulu, ya, menemani adik saya. Jadi ditekan malah membal, ya. Dikasih tekanan lebih besar, membalnya lebih tinggi. Itu namanya bola bekel. Ya. Jadi tantangan membuat dia lebih giat, lebih termotivasi dan lebih kreatif. Ya. Menurut Paul Stotz, ya, ini secara jadi EQ, ya, EQ. EQ itu adversity quotient. Ya. Saya pernah jelaskan dulu kan pernah ada IQ, ya. IQ itu kecerdasan, ya, kepintaran, ya, IQ. Yang kedua EQ, emotional quotient, ya. Jadi orang yang bisa menahan diri, punya motivasi, ya. Bisa sabar, menunggu, itu namanya tinggi EQ-nya, ya. Jadi Mr. Danai Chan Chao Chai ya dari Bangkok itu mengatakan IQ makes you hired, ya. Jadi kalau kita IQ-nya tinggi, gampang kerja, ya. Lamar kerja diterima. EQ makes you promoted, ya. Jadi kalau kita EQ-nya tinggi, bisa dipromosi, ya, naik pangkat, karena dia pandai menyesuaikan diri. But Dhamma makes you happy, ya. Kalau kita praktek Dhamma lebih happy, ya. Nah, kita bicara di sini pertama adalah quitters. Quitters itu adalah orang yang stop pinggir, ya. Saya nggak ikut, saya minggir aja. You aja terus, saya nggak. Nah, itu namanya quitters. Ya. Yang kedua adalah campers, camping, ya. Sesudah sampai di lereng gunung, pemandangan bagus, udaranya sejuk. Nah, saya di sini aja, nggak mau terus ke puncak, lebih dingin dari sini, ya, takut jatuh dan seterusnya. Jadi orang yang sudah ada di zona nyaman, tidak mau keluar dari sana, mau bertahan di situ. Ya, dan ini banyak orang seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah climbers. Climbers itu artinya pendaki. Ya. Dalam situasi apa saja selalu berusaha memperbaiki. Ya. Selalu berjuang supaya lebih baik, naik lebih tinggi. Ya. Tidak semua orang adalah climbers. Ya. Dulu ketika Brahmana Sumedha punggungnya diinjak oleh Buddha di Pangkara, dia bertekad, saya mau jadi sama Sambuddha. Nah, itu di Theravada begitu, ya. Menjadi bodhisattva itu harus ada statement, ada aditana. Bukan semua orang bisa jadi Buddha, memang bisa, tapi statement terus dinyatakan di hadapan sama Sambuddha, ya. Lalu Buddha di Pangkara meramalkan bahwa Brahmana Sumedha ini akan menjadi Buddha Gotama, ya. Setelah 100.000 kalpa ditambah 4 Asangkhya kalpa kemudian, ya. Nah, menjadi bodhisattva itu artinya mulai melaksanakan paramita. Itu kan tantangan sendiri kan, ya, berat, ya.
tantangan. Yang paling gampang ginilah. Mungkin kalau Anda semua saya bilang, mari kita berdana 100.000. Itu gampang ya. Buka dompet 100.000. Tapi kalau duitnya cuma goban, sorry, duit saya cuma goban, nggak bisa nyumbang 100.000. Ya. Tapi kalau saya bilang, mari kita sumbangkan hidung kita masing-masing. Kan nggak mau kan? Nah, cuma satu. Kalau saya sumbangkan, saya nggak punya hidung. Ya. Kalau jari 10, satu aja nggak mau, saya kan punya 10. Satu nggak mau. Kan banyak orang diminta ginjal satu nggak mau kasih kan? Meskipun yang minta itu saudaranya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Nggak, nanti kalau satu rusak saya mati dong. Ya kan? Ngomong saya punya 2. Tapi kalau saya kasih satu, yang satu kan nggak boleh rusak. Itu contoh dana paramita. Ya. Berdana yang di luar badan kita sudah susah. Apalagi yang di dalam badan kita. Apalagi jiwa. Ya. Nah, jadi untuk menjadi Buddha salah satunya adalah menyempurnakan dana paramita. Kalau kita bandingkan dengan diri sendiri, maka dana paramita menjadi sangat susah, ya. Karena kita harus bersedia berdana apa saja, ya. Yang jadi suami bisa berdanakan anak, istri, rumah dan seterusnya. Yang jadi istri juga sama, mendanakan suaminya kepada orang lain. Di samping mendanakan badannya sendiri, ya. Kalau malam kita lihat di bulan apa? Kelinci kan? Pernah lihat? Ntar malam lihat ya kalau lagi terang bulan. Ada kelinci di bulan. Kenapa ada kelinci di bulan? Karena dulu Sang Bodhisattva pernah jadi kelinci. Ya. Ketika teman-temannya berdana ikan, buah-buahan, makanan yang lain, dia nggak punya apa-apa. Mana kelinci punya kulkas kan? Kelinci udah makan, dia makan wortel, selesai dia buang. Nggak punya simpanan. Jadi ketika dia disuruh berdana, dia nggak punya apa-apa. Dia hanya punya badannya. Ya. Jadi dia mengatakan kepada Pertapa, saya tidak punya apa-apa. Jadi kamu makanlah badan saya. Dia masuk ke dalam api menjadi kelinci panggang kan. Bukan panggang, bakar. Jadi kelinci bakar. Ya. Itu contoh. Bagaimana ketika Sang Bodhisattva menjadi kelinci, dia menyerahkan badannya untuk dimakan. Ya, karena dia tidak bisa memberikan yang lain kepada si Pertapa. Pertapa itu adalah Saka, Raja Dewa, ya, yang menyamar menjadi Pertapa. Jadi tantangan, ya. Saya nggak punya apa-apa, saya sumbangkan badan saya. Mana ada makhluk sengaja masuk ke dalam api untuk disumbangkan, ya, nggak ada. Pangeran Siddhartha ya, itu juga banyak tantangan. Setelah dia melihat 4 peristiwa, lalu memperhatikan bagaimana hidup itu susah, ya, lalu ingin membebaskan umat manusia dari dukkha. Tantangan kan? Sementara itu dia punya istri yang cantik, baru punya anak, calon raja. Ya. Ini sebentar lagi orang berebut jadi anggota legislatif kan. Kepingin jadi pejabat. Ya, bisa dapat duit banyak. Ya. Zaman dulu Pangeran Siddhartha meninggalkan kenyamanannya itu ya. Istana 3 musim ya. Hidup mewah ya. Lalu dia meninggalkan semuanya itu menjadi pertapa. Tadi pagi setelah latihan balik langsung saya bilang ini burung-burung kok tidur nggak masuk angin ya. Kan tidurnya kan di dahan pohon kan. Nggak ada AC, nggak ada kulkas, ya, nggak ada persediaan makanan, kok bisa hidup dia. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi Pangeran Siddhartha meninggalkan tempatnya yang nyaman di istana, masuk hutan. Di hutan kan nggak ada kamar tidur. Ya, tidak ada istana, tidak ada rumah, tidurnya di bawah pohon, belum nyamuknya lagi. Ya, gitu. Kita satu nyamuk aja nggak bisa tidur, gimana kalau di hutan 1 juta nyamuk nyamperin, ini makanan ini. Ya, jadi di mata nyamuk darah kita itu makanan, ya, diserbu. Ya. Jadi bayangkan Pertapa Siddhartha tinggal di hutan, sengsara kan? Pasti sengsara. Ya, nggak ada kamar mandi, buang air kecil, buang air besar susah, sarapan besok pakai apa, ya, makan siangnya di mana, ya toh, malamnya di mana, TV nggak ada, kulkas nggak ada, HP juga nggak ada zaman dulu kan,
Jadi nggak bisa minta tolong supaya dibawain makanan. Oh, besok pesan makanan ya, dari restoran vegetarian misalnya, ya nggak ada. Jadi menjadi pertapa buat Pangeran Siddhartha adalah tantangan yang berat. Ya. Kita cuma dengar ceritanya sekarang kan, tidak merasakan. Kalau nggak mau coba, silahkan ntar malam, ya tidur di luar. Nggak usah jauh-jauh, udah tidur di emperan rumah sendiri deh. Ya, nggak mau kan? Nah, itu bukan di hutan, itu di emperan aja. Ya. Lalu dia belajar dari Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Rupanya guru ini pun tidak bisa memberikan jawaban menjadi arahat. Ya. Lalu menyiksa diri, tantangan juga. Satu hari makan hanya 3 butir nasi. Kita coba ada 5 butir nasi sehari. Gimana? Minggu depan tetap kering. Ya. Nggak usah lama-lama itu, 3 butir nasi nggak kuat kerja kita. Ya. Lalu akhirnya memilih jalan tengah. Tantangan juga. Kok bisa sih Bodhisattva dengar nasihat dari seorang pemain gitar? Ya, gengsi tuh. Ya, ternyata beliau masih mau mendengar nasihat dari pemain gitar. Kalau senar gitar ditarik terlalu kencang, putus. Ya. Kalau dikendorin nggak bunyi, wel gitu kan. Nah, jadi mesti sedang. Ya. Lalu bertekad di Bopon Bodhi, sama, tantangan juga. Saya tidak akan bangkit dari duduk di Bopon Bodhi sebelum menjadi Buddha. Kita bisa begitu. Cari pohon pisang, kita duduk sebelum jadi Buddha, saya nggak bangkit ini. Kapan jadi Buddhanya kita? Karena kondisinya belum siap. Ya. Jadi bertekad di bawah pohon Bodhi. Ah, ini dia kebetulan posisinya seperti ini. Ya, 5 jarinya menghadap bumi, lalu bertekad. Ya, bumi menjadi saksi. Sebelum saya jadi sama Buddha, saya tidak akan bangun dari bawah pohon Bodhi. Ya, itu aditana. Ya. Tetapi setelah beliau menjadi sama Buddha, apakah membuat semua makhluk mencapai arahat itu tantangan? Rupanya nggak dianggap begitu, ya. Sehingga perlu Brahma Sampati membujuk Sang Buddha untuk memberikan pelajaran Dhamma kepada mereka yang debunya cuma sedikit, ya. Tantangan juga. Apakah membuat semua orang menjadi umat Buddha tantangan? Bukan juga. Ya. Sang Buddha tidak pernah memerintahkan murid-muridnya membujuk orang lain, buatlah semua orang jadi muridku. Nggak ada perintah begitu. Ya. Aneh juga ya. Ya. Karena itu sudah bukan melekat lagi kan. Ya. Nah, apakah bisa membuat semua makhluk hidup berbahagia? Nah, kita sih boleh berdoa, sabe sata bawantu sukitata. Udah gitu mukulin orang lain. Ya. Ya. Memang betul ketika sama Sang Buddha mengajarkan Dhamma, penghuni alam asura lebih sedikit, ya. Penghuni alam dewa lebih banyak. Itu artinya banyak orang menjadi baik, ya. Tapi tidak hilang. Penghuni alam asura masih ada. Penghuni alam neraka masih banyak, ya. Tapi pindah, ya, berpindah. Nah, kalau kita bikin organisasi, ya, mau Daya Kasaba, mau yayasan, mau apa, sama saja. Nomor 1, kita tantangannya membuat visi dan misi. Kita mau apa? Mau berbuat apa? Caranya bagaimana? Kapan? Ya, kita bikin program. Itu semuanya harus direalisir. Ya. Jadi mencapai visi, melaksanakan misi, program itu semuanya tantangan juga. Ya. Ada yang kalau rapat nggak mau datang, begitu tampil di depan. Ada kan begitu kan? Nah, sama di mana-mana sama, ya, yang seperti itu. Ya. Jadi baik menjadi pemimpin, baik jadi anak buah, tantangannya adalah yaitu bisa nggak melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya. Waktu sebelum kawin ya belum jatuh udah dipegangin tuh cewek ya. Udah kawin jatuh bangun sendiri. Buat apa punya mata 4 nggak dipakai? Ya. Jadi banyak suami-suami itu begitu. Ya. Mesra sebelum kawin, sesudah kawin nggak mesra lagi seperti dulu. Ya. Mestinya kan terus jadi pacar kan si istri. Ya. Dia cuma bilang ini mantan pacar saya. Ya. Jadi kalau istri boleh disiksa, kalau pacar nggak. Ya.
Nah, bagi mereka yang berkeluarga, maka menjaga kerukunan atau keharmonisan adalah tantangan. Ya. Jadi setelah jadi umat Buddha yang dulunya sebulan 10 kali bertengkar, sekarang tinggal 2 kali. Ya, nah, kalau perlu setahun sekali. Ya. Atau tidak pernah sama sekali. Ya. Punya keturunan juga tantangan. Ya. Kalau perlu bayi tabung, ya, meskipun dengan banyak resiko. Ya. Punya penghasilan yang tetap juga tantangan. Ada anak buah saya protes, "Dok, kenapa sih? Kenapa? Suami saya nggak mau kerja." Ini salah sendiri kawin sama orang malas kan. Tapi mana tahu sebelum kawin dia bakal jadi suami yang malas. Tidak tahu. Ya. Dan tidak semua orang pintar cari duit. Ya. Ada yang pintar cari duit, ada yang kurang pintar cari duit. Ya. Jadi ada yang suaminya rajin cari duit, ada yang istrinya yang getol cari duit. Ya nggak apa-apa. Ya, sepanjang suami istri bisa makan sehari 3 kali kan nggak apa-apa kan. Ya. Lalu membantu keluarga besar. Nah, salah satu tantangan hidup buat manusia adalah mandiri. Ya, jadi semua ayah ibu ketika anaknya masih kecil lihat mukanya. Kamu nanti bisa nggak mandiri, cari uang sendiri, tidak mengandalkan kepada orang lain. Nah, belum tentu. Ya, menyekolahkan anak nggak susah. Ya, kasih makan anak nggak susah juga. Ya, tapi membuat anak bahagia itu susah. Ya, ya toh. Kalau hanya membuat anak itu pinter, rajin sih oke lah. Ya, cari kasih kerja juga masih oke. Tapi membuat dia happy lain urusan. Ya. Nah itu tantangan juga buat orang tua. Ya. Memiliki mata pencaharian yang benar juga tantangan. Ya. Mengendalikan diri sendiri juga tantangan. Ya. Dulu saya ditanya sama adik saya, "Kok betul sih kalau udah umur 40 ada pubertas kedua?" Saya bilang nggak ada. Apa umur 50 pubertas ketiga? Nggak ada juga. Masalahnya begini, ketika dia umur 20-30, duitnya kan cekak. Cewek mana mau dekat sama dia. Ya. Bukannya traktir, malah ditraktir kan. Nah, sesudah umur 40-50, posisinya naik, manajer. Punya mobil mewah, duitnya banyak. Ya cewek seneng lah ditraktir sama dia. Mulailah digoda. Ya, nempel jadi istri muda. Istri tua yang stres kan di rumah kan. Ini suami saya makin tinggi pangkatnya, makin banyak cewek yang berkerumun di sekitar dia. Begitu. Ya. Jadi nggak ada pubertas-pubertasan. Memang nanti sesudah usia 50 ke atas ada yang namanya andropause. Kalau perempuan kan ada menopause kan. Umur 45 ke atas mulai dia berhenti mens. Laki-laki andropause. Hormon jantannya berkurang. Lalu untuk membuktikan dia masih jantan, dia cari perempuan lain. Nah, itu kan salah kan. Ya. Nah, jadi itu penyakit manusia. Ya. Gengsi. Ya. Bisa nggak kita sebelum mati mencapai tingkat sotapana? Itu tantangan. Ya. Percuma datang ke wihara seminggu sekali, baca parita, meditasi, dengar khotbah, nggak naik kelas. Ya. Mati masuk neraka. Mau? Jadi kalau bisa sebelum mati saya mau jadi sotapana, itu baru betul. Ya. Bisa nggak sebelum mati terbebas dari duka? Lebih susah lagi jadi arahat kan? Ya. Jadi susah lah. Kita sebagai manusia belum tentu siap menghadapi karma buruk. Ya toh? Kita ini sudah hidup berapa kali tidak tahu. Ya toh? Dalam kehidupan yang dulu kita berbuat baik atau berbuat jahat tidak tahu juga. Maksudnya tidak tahu itu lupa, ya toh? Sekarang apa yakin bahwa dari sekarang sampai mati nggak ada karma buruk yang berbuah buat saya? Berani nggak ngomong begitu? Mana berani, ya toh? Nggak berani. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap kalau ada karma buruk berbuah? Belum tentu siap kan? Sama dengan pertanyaan begini, apakah Anda yakin di dalam otak tuh nggak bakal ada tumor otak, kanker? Nggak yakin juga. Sama dengan kalau kita nyetir mobil, apakah yakin nggak bakal ditabrak orang? Susah juga kan jawabnya kan? Jadi itu yang membuat hidup tidak pasti. Ya, kita tidak tahu mati kita kapan,
kita tidak tahu kapan karma buruk berbuah, kita tidak tahu kapan penyakit berat datang. Ya. Kalau mau sombong sih boleh. Saya ini kan orang baik. Tiap hari cohosin, nggak bakal lah dapat nasib sial. Boleh ngomong begitu ya. Tapi buktikanlah coba. Ya. Tapi yang pasti kita akan menjadi tua. Tantangannya apa? Tetap sehat. Bisa nggak? Saya boleh tua, tapi jangan sakit-sakitan. Ya. Nggak mudah loh bilang begitu. Ya. Saya mau jadi orang yang berusia panjang umur. Panjang umurnya. Jadi kalau kita hanya berdoa panjang umurnya, tapi kita tidak berdoa yang lain, kasihan dia. Bagaimana enak jadi panjang umur tapi kantongnya kempes? Gak enak loh. Panjang umur tapi miskin, gak enak. Panjang umur tapi sakit-sakitan, gak enak juga. Ya. Jadi kalau panjang umur, kantongnya mesti penuh. Ya. Supaya mau kemana bisa pergi. Ya. Badannya mesti sehat. Ya. Tidak stroke, tidak kena kanker, dan seterusnya. Ya. Ada famili saya, mertuanya itu kaya, tapi punya kanker stadium 4. Semua kemo udah dicoba, mati juga. Ya. Duit banyak. Jadi duit itu hanya menunda dia mati kan. Dengan punya uang, dia diobati macam-macam sampai ke luar negeri, nggak mati-mati. Tapi kan duitnya makin turun kan, kondisi hidupnya kan. Akhirnya mati juga. Sengsara juga. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah betul apa salah itu. Kalau kita berobat terus, ya bolehlah, ya. Tetapi nyawa itu kan nggak bisa dibeli, ya. Kalau sudah waktunya mati, ya mati, ya. Nah, jadi hidup tetap sehat itu tantangan. Ya. Yang berikutnya bagaimana supaya tidak punya hutang? Itu tantangan juga. Yang namanya bisnis mesti pakai utang. Saya baru ketemu orang kemarin, Pak, saya bangkrut. Kenapa? Orang utang sama saya nggak pakai bunga, ya. Oh, saya bayar 3 bulan lagi, kan nggak pakai bunga. Pegawai saya 30 orang mesti makan kan. Tiap bulan saya mesti bayar gaji pegawai. Karena nggak punya duit, duitnya belum dibayar, saya kepaksa pinjam duit. Jaminannya ruko. Akhirnya utang pakai bunga, ruko saya habis. Ya toh? Akhirnya pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Bangkrut lah. Karena dia takut dikejar-kejar sama debt collector. Saya mau kabur ke Australia. Di Australia mau ngapain Ju? Kerja sama ponakan saya. Ya. Mudah-mudahan saya dapat duit banyak untuk bayar utang. Wah, susah betul. Gitu. Istri, anak kabur meninggalkan dia. Percuma nih suami nggak bisa kasih makan, saya kabur aja. Jadi kalau pada waktu itu ya suaminya tidak, si istri tidak mau mendampingi si suami. Setiap hari datang tukang tagih utang bagaimana? Ketakutan dia, ya. Nah, itu contoh ya bagaimana susahnya jadi manusia, ya. Bagaimana supaya tidak punya musuh? Nah, itu. Ya, jangan bikin susah orang lain lah, ya. Bagaimana supaya selalu bisa waspada dan sadar, ya. Nah, ini jawaban, ya. Jadi kalau kita sudah punya tantangan hidup, maka kita harus berusaha menjawab, ya, dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah canda, ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu mesti gembira, nggak boleh uring-uringan, ya, mesti gembira dalam keadaan sadar. Yang kedua, wirya, ya, tidak boleh menyerah. Bayangkan coba kalau kita jualan beras, rugi, ganti jualan pisang, rugi lagi kita ganti jualan oncom, rugi ganti lagi jualan apa? Kapan pinternya dong, ya? Jadi mesti bertahan pada satu posisi, ya, sehingga lama-lama kita jadi pinter di situ, ya, pengalaman dan bisa sukses, ya. Yang ketiga harus fokus, ya, perhatian sepenuh hati. Jadi jangan terpencar perhatiannya. Dan yang kelima adalah memahami. Ya. Memahami itu artinya apa? Mengerti, paham. Ya. Nah, kalau kita punya 4 hal ini, mudah-mudahan semua tantangan itu bisa diselesaikan. Ya.
dengan baik. Ya toh, banyak orang sukses. Kenapa Bapak sukses? Saya nggak pernah menyerah. Jatuh bangun lagi. Ya. Jatuh 1000 kali, bangun 1001 kali. Ya. Saya ingat dulu teman saya dua-duanya mahasiswa kedokteran. Si cowok ini nggak pernah nyerah, meskipun saingannya udah jadi dokter. Ya, jadi sama-sama mahasiswa, ceweknya itu dikunjungi oleh si dokter itu seminggu sekali. Tahu dia datang berapa kali? Saya datang seminggu 3 kali. Begitu si dokter seminggu 3 kali, dia tiap hari datang. Tiap hari datang. Akhirnya dia yang menang. Ya. Jadi dokternya kalah. Yang menang adalah mahasiswa kedokteran yang belum punya apa-apa. Ya. Sekarang dua-duanya ada di Ampenan. Tahu Ampenan? Ayo, ilmu bumi. Ampenan di mana? Ampenan itu di Lombok. Ya. Jadi yang suami jadi ahli bedah, yang istri jadi dokter mata. Itu teman saya. Itu contoh dari tidak menyerah. Ya saya kalah. Dia dokter, saya belum. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya harus lebih rajin. Itu cewek pilih dia kan. Lebih rajin. Tiap hari nongol. Kelihatan hidungnya tiap hari. Ya. Akhirnya dia menang dalam persaingan itu. Jadi, ya kalau dia menyerah sudah. Ya saya kan mahasiswa. Dia sudah jadi dokter. Ya saya nyerah aja dah. Ya, kasih dia, selesai. Nggak jadi kawin sama dia kan. Karena saya teman, jadi saya tahu persis ini orang ya. Nggak pernah nyerah, kejar terus. Ya, kalau perlu nggak belajar kuliah. Ya, tapi ternyata ya berhasil juga. Ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan adalah ulet, ya, tidak pernah menyerah, kerjakan terus. Ya, ya paling-paling kan nggak berhasil. Ya. Jadi kalau sudah berusaha nggak bisa ya sudah puas. Ya, tapi sebelum berusaha semaksimal mungkin jangan menyerah. Gitu. Ya. Saya kira itu saja. Hari ini saya bawa sebuah buku. Ya. Judulnya Seuntai Melati. Ini revisi. Ya. Jadi jawaban terhadap pertanyaan orang tua yang merasa kecewa dengan anaknya. Ya. Jadi buku ini hanya untuk orang tua. Ya. Jadi nanti yang saya kasih adalah orang-orang yang sudah tua dan yang bertanya. Ya. Oke, yang masih muda belum waktunya baca buku ini. Nanti udah tua baru baca. Ya. Ya, waktu saya kembalikan ke pimpinan upacara. Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Sudah ada 2 pertanyaan tertulis yang masuk. Jika ada, baik nanti saya ambil ya Pak ya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan dulu sebelum Romo menjawab pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Apakah ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara lisan? Untuk pertanyaan pertama, Romo, selamat pagi Romo. Saya mau bertanya, kalau di agama Buddha ada tidak pemulihan jiwa? Saya pernah diajak ke suatu seminar pemulihan jiwa untuk merubah cara berpikir yang lebih baik dan positif. Itu saja, terima kasih. Ya, itu motivatornya namanya Dedi Susanto. Ya, suka ada di radio. Ya. Jadi dalam agama Buddha kita dianjurkan untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengenal diri sendiri. Ya. Kemudian setelah itu kita harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang buruk dikurangi, yang baik ditambah. Ya. Sang Buddha hanya memberi satu jalan, yaitu jalan tengah. Ya. Jalan tengah ini mempunyai 8 aspek. Nah, salah satunya adalah samadhi. Ya. Samadhi ini terdiri dari 3 hal, yaitu konsentrasi benar, perhatian benar, dan daya upaya benar. Kalau kita berhasil, maka akan memperoleh yang namanya pencerahan. Ya. Nah, pencerahan itu yang dimaksud dengan pemulihan. Ya. Jadi pencerahan ini tidak terjadi setiap hari. Ya.
yaitu akibat dari sebuah proses karena kita mencoba melaksanakan sila, ya. Lalu kita meditasi, lalu kita akan memiliki pengertian yang benar. Tentu berbeda yang dimaksud dengan pemulihan jiwa sebagai jiwa yang tadinya bagaimana menjadi lebih baik. Sama saja sebetulnya, ya. Sang Buddha hanya memberi ukuran 4 kan. Untuk jiwa yang sudah lebih baik ya namanya Sotapanna. Bisa mematahkan 3 belenggu, ya. Melemahkan 2 belenggu namanya Sakadagami, ya. Mematahkan 5 belenggu namanya Anagami. Kalau sudah mematahkan 10 belenggu namanya Arahat. Ya. Jadi ukuran agama Buddha di situ, kesucian, ya. Dan ini sesuatu yang pasti, ya. Jadi kalau kita mencapai Sotapanna, kita tidak mungkin lagi keluar dari sana. Maka disebut dalam bahasa Inggris stream enterer, jadi yang sudah memasuki arus kesucian, ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha menjadi murid Sang Buddha dengan sungguh-sungguh, ya praktek sila dan samadhi, ya. Anda boleh jadi orang kaya, ya. Tapi orang kaya yang bijaksana lebih enak daripada orang kaya yang tidak bijaksana, ya. Karena kekayaan itu kalau disalahgunakan menjadi bumerang, ya. Pernah lihat nggak? Begitu jadi orang kaya dia nggak punya teman, karena dia pikir semua orang akan pinjam duit sama dia, nggak mau bayar. Jadi nggak mau ketemu teman, nggak mau ketemu family. Itu dibikin pagar begitu banyak, mau ketemu dia itu sudah lewat sekian banyak penghalang, ya. Karena dia takut uangnya habis, ya. Jadi orang kaya yang rakus itu nggak enak, ya. Dia punya uang tapi nggak punya teman. Mana enak hidup begitu, ya. Nah, jadi dalam agama Buddha yang diajarkan bagaimana supaya kita hidup lebih happy, ya. Lebih kaya boleh, tapi lebih happy enggak, ya. Kalau tidak lebih happy, nggak usah, ya. Jadi di sini disebutkan, ya, kesehatan adalah yang keuntungan yang terbesar. Mau punya duit banyak, mau rumah besar, kalau sakit nggak enak, betul nggak? Jadi kalau kita jadi orang yang sehat, maka kita punya keuntungan yang terbesar. Mau apa aja bisa, ya. Nah, yang kedua, merasa puas. Kita harus merasa puas. Kalau kita nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita merasa kurang aja, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan merasa puas adalah kekayaan yang paling besar, yang paling berharga, ya. Karena dengan merasa puas kita happy kan, ya. Lihat orang lain punya rumah lebih besar, nggak apa-apa, saya sudah puas dengan rumah saya, ya. Jadi puaslah dengan pasangan masing-masing, ya. Kalau nggak puas dengan pasangan akan cari yang lain. Mana ada orang happy begitu kan. Yang ketiga, bisa dipercaya. Ada orang kaya, pintar tapi nggak dipercaya. Jangan kamu deh, orang lain. Mana enak hidup begitu, ya. Nah, yang terakhir adalah nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Jadi semuanya itu kan tidak kekal, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan yang tertinggi adalah nibbana. Cuma untuk mencapai nibbana kan susah, ya. Tapi paling tidak kita hidup lebih baik dari kemarin mestinya, ya. Kan banyak orang mendefinisikan sukses keberhasilan itu sebagai kekayaan. Oh, kalau dia mobilnya tambah, sukses. Punya Alphard, bagus, ya. Tapi hatinya gimana, ya. Jadi yang bisa mengukur adalah diri sendiri, ya. Jadi belajarlah hidup seperti itu, ya. Jaga kesehatan, merasa puas dengan yang sudah kita miliki, ya. Kemudian belajar jadi orang yang dipercaya. Itu hanya ada satu cara, jangan bohong. Ya toh? Kalau kita jadi orang jujur kan kita dipercaya orang, lah. Kalau kita tiap hari bohong, siapa yang percaya? Ya. Jadi supaya bisa dipercaya oleh orang lain, jadilah orang yang kredibel dalam bahasa Inggris, ya. Kredibel itu bisa dipercaya, ya, bisa diandalkan, ya. Oke.
Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, nama budaya Romo. Saya mau bertanya bagaimana kita harus menghadapi orang tua yang sudah tidak memiliki semangat hidup dan bagaimana cara supaya membuatnya semangat kembali. Terima kasih. Gampang, suruh punya pacar. Ini bercanda. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya harapan, kita mesti kasih tantangan. Ngerti tantangan? Kalau sudah gak ada tantangan, saya mati aja. Ya. Tapi tiap orang kan beda-beda kan tantangannya. Jadi kita harus tahu, kenal orang itu seperti apa, kasih tantangan buat dia. Ya. Supaya dia bersemangat lagi. Ya. Tapi memang ada orang yang sudah kehilangan semangat sama sekali. Ya, saya kenal beberapa orang yang berhasil bunuh diri karena sudah tidak ada harapan. Ya. Salah satunya pasien jiwa. Setiap sakit, masuk rumah sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi. Sudah sekian kali sakit, sekian kali sembuh, saya mati aja. Ya. Dari mulai minum baygon, ya, setengah gelas, sampai gantung diri di kabel lampu, putus karena badannya berat. Ya. Ada yang berhasil masuk ke sumur, kepalanya di bawah, kan 3 menit nggak napas, mati kan? Nah, mati. Ada juga yang pakai kabel NGA, yang tebal itu, ya. Dia pakai paku yang besar, dia gantung lehernya, dengkulnya ditekuk. Ada cara yang lebih enak, tapi dia nggak tanya saya sih. Kalau dia tanya saya kasih tahu yang lebih enak. Ya. Jadi susah, ya. Kalau orang sudah putus harapan tuh susah. Jadi kita harus berusaha mencari apa yang bisa menjadi tantangan buat dia. Ya. Masalahnya lingkungannya juga membuat dia putus asa. Ya, itu yang susah juga. Dan mengubah lingkungan juga susah kan. Ya. Tapi ya semuanya boleh dicoba kan. Ya. Jadi kalau memang perlu ya silakan yang bertanya ngomong sama saya sendiri aja ya. Cari waktu. Ya. Karena tiap-tiap orang beda-beda ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, nama budaya Romo. Bagaimana cara agar anak saya memiliki semangat untuk mencapai keberhasilan? Karena ia menganggap semua hal tidak perlu diperjuangkan. Dalam artian misalnya sekolah, belajar, kalau tidak naik kelas ya sudah. Kemudian kalau kerja tidak dapat pekerjaan ya sudah. Terima kasih. Wah, ada yang kasih usul nggak? Kita setrum aja gimana? Jadi begini. Kalau sejak kecil semua sudah ada, ngerti maksud saya? Semua sudah ada. Mau sepatu mereknya mahal-mahal, ya, baju mereknya mahal-mahal. Ke sekolah naik mobil mahal, sekolahnya sekolah mahal. Dia bilang apa? Bapak gua kan kaya. Ngapain capek-capek sekolah? Ya, nanti kalau saya mati kan bapak saya punya perusahaan, saya jadi komisaris kan, terima gaji buta kan. Artinya dapat dividen tiap tahun yang jumlahnya wah begitu. Kenapa saya mesti rajin? Ya kan? Itu namanya orang tua tidak memberi tantangan buat si anak, ya. Bahwa hidup tidak hanya makan, begitu, ya. Jadi kita harus mencari tantangan sendiri kalau sudah begitu. Saya mau kuliah di Harvard misalnya, atau di MIT, dan saya ingin menjadi penemu yang lebih hebat dari Stephen Hawking. Nah, itu tantangan lagi. Jadi itu yang saya sebut tadi target. Ya. Jadi kalau kita tidak punya target, ya hidup seperti orang lain, ya mudah. Ya. Tapi kalau kita punya target, nah itu lain. Saya cerita. Ketika tahun berapa ya? 89, anak saya komplain. Papi, masa ya kebaktiannya di ruang laboratorium? Soalnya kepala SMP-nya orang agama lain. Jadi yang Buddhis dikasih ruang laboratorium buat kebaktian. Mana enak kebaktian di ruang laboratorium? Pernah lihat nggak laboratorium seperti apa? Ada meja panjang-panjang, tuh murid berjejer ke belakang. Ya. Lalu tantangan buat saya apa? Kelapa Gading mesti punya wihara. Gitu. Ya. Itu tantangan buat saya. Tahun 89 itu saya sudah lama aktif sebagai aktivis Buddhis. Sudah lama.
Jadi saya harus bisa mendirikan wihara di Kelapa Gading. Caranya gimana? Sendiri kan susah kan? Jadi saya mengundang orang-orang Buddhis yang lain yang saya tidak kenal sebelumnya. Bagaimana supaya saya tahu ada orang Buddhis? Anak saya, kamu teman yang Buddhis, undang bapaknya ke rumah saya. Begitu kan? Karena saya tidak kenal, jadi saya lewat anak lah. Anak saya yang temannya Buddhis, bilang bapaknya suruh ke rumah saya, tanggal sekian, kumpul di sini. 18 kali meeting di rumah saya. Enggak, 16 kali. Yang lain di tempat lain. Ya. Setelah sekian kali meeting, kita bikin panitia pengadaan wihara. Itu namanya organisasi kan. Visinya apa? Punya wihara. Sekarang udah nggak ada lagi tuh organisasi, udah punya wihara. Jadi tantangannya berubah kan. Jadi waktu itu tantangannya ingin punya wihara. Satu, beli tanah, duit nggak punya. Yang kedua, minta tanah, pasti nggak dikasih. Iya tuh, pasti nggak dikasih, siapa mau kasih tanah? Ya. Ketiga, punya gedung, duitnya dari mana? Jadi akhirnya setelah berkali-kali rapat nggak ada hasilnya, tulis surat ke developer nggak dikasih. Ya namanya pedagang, mau jual kan, dia kan nggak mau kasih, dia mau jual. Ya. Jadi akhirnya ya kita beli rumah hub di Kelapa Gading, Pelepah Raya WX1 nomor 1, 70 juta. Ya, mama saya kasih 20 juta buat DP, sisanya cari sendiri dia. Waktu itu 70 juta mahal ya. Zaman sekarang mungkin sudah miliaran ya. Zaman dulu 70 juta. Bayar. Tantangan berikutnya apa? Minta izin tetangga. Ini kan izinnya bukan wihara kan? Gedung pertemuan. Karena memang susah minta izin tetangga. Kan makin banyak orang kumpul, parkir makin susah kan? Parkir di depan situ orang, tadi digeser mobil. Itu penyakit memang. Punya wihara di daerah perumahan, pasti parkir jadi masalah besar. Waktu itu sebelum beli, tanya tetangga, boleh nggak kalau kita bikin wihara di sini? Oh boleh. Itu waktu belum. Ya begitu kita beli, kita bayar, kita jebol temboknya, dia protes. Nggak boleh ada wihara di rumah perumahan sini, pinggir kota aja sana. Itu orang kurang ajar kan? Namanya lidah tidak bertulang. Udah bilang setuju, udah bayar ke Sumarekon, nggak setuju dia. Dia kumpulin tanda tangan 11 orang, kirim ke wali kota. Nggak setuju ada wihara di sini. Untung wali kotanya baik, ya. Belakangan saya baru tahu, saya terima komplain dari warga bahwa nggak setuju ada wihara di situ. Tetapi kalau saya ini tutup, saya mesti tutup 24 gereja gelap juga. Betul kan? Dia sebagai bapak rakyat, dia mesti adil. Kalau dia tutup yang ini satu, dia mesti tutup yang 24 gelap itu. Sekarang di Kelapa Gading ada 250 gereja gelap. Ya, dulu cuma 24 waktu tahun 90. Jadi itu tantangan, kepingin punya wihara. Sesudah punya wihara kecil, nggak muat. Ya tuh, 8 kali 8 nggak muat. Tahun 91 Pak Siwi ketemu saya di Kelapa Gading. Oh saya juga kepingin punya wihara di Pluit. Nah dia beli yang sebelah situ. Ya, baru punya yang ini. Jadi itu namanya perubahan terus. Ya. Ada tantangan baru nggak pernah habis. Ya. Sekarang VTBS wiharanya cukup besar, 24 kali 24. Kalau duduk di kursi lebih banyak dari ini yang bisa hadir, ya kan? Nanti sesudah wihara berdiri, tantangannya nggak punya kuti. Sudah nggak punya kuti, nggak punya perpustakaan, terus nyambung. Oh, ya. Sekarang ya ada 3 bangunan ya di sana. Ya. Jadi kalau kita menyerah, ya silahkan. Tidak ada yang memaksa kita untuk maju. Tapi kalau kita melihat ke kiri kanan, what can I do? Ya. Nah baru. Saya kira kita semua manusia yang berusaha. Kalau hanya sekedar membesarkan anak, masak sehari 3 kali, it's okay. Tapi kan kita cuma sekian saja kan. Ya. Hari tua ngomongnya apa tuh Pak? Kalau cuma itu. Oh saya ibu rumah tangga yang baik. Sudah, titik. Kerjakan yang lain dong. Ya.
yang luar biasa. Gitu. Maka jadilah orang yang luar biasa. Jangan hanya yang biasa-biasa aja. Ya. Tadi pagi saya komplain di Facebook. Saya ini jadi ban serep. Tadi malam ditelepon, Romo, bisa nggak besok pagi ceramah di Ketia ini? Saya bilang, wah sorry, saya udah janji mau ceramah di Pluit Damasuka. Orang sini telepon saya seminggu yang lalu. Masih lumayan, bukan sehari yang lalu. Jadi saya betul-betul merasa jadi ban serep. Oh, yang itu nggak bisa, panggil yang ini. Andai kata saya tidak janji ke sini, mungkin saya pergi juga ke tempat itu. Karena prinsip saya kalau saya bisa, saya diundang, saya datang untuk Dhamma Desana, ya, nggak masalah. Ya, cuma lucu aja, ya, lucu aja. Kenapa nggak disiapkan jauh-jauh hari? Mungkin yang konyol juga teman saya juga, mendadak nggak bisa. Wah sorry, besok saya nggak bisa. Kepaksa kan cari penggantinya kan, nah, begitu. Ya. Tantangan juga buat saya, ya, mau nggak? Kadang-kadang karena gengsi nggak mau kan, tapi nggak boleh kan. Nah, urusan Dhamma Desana nggak boleh gengsi. Kalau ada kesempatan lakukan. Ini kesempatan berbuat baik, meluruskan pandangan orang yang keliru kan. Ya, cuma ya iseng-iseng, ya iseng-iseng. Jadi saya kira setiap orang, siapa saja boleh berusaha menjadi orang yang luar biasa. Tentu caranya beda-beda, tergantung dari kemampuannya sendiri kan. Anda pernah ke Sunter lihat bendera Buddhis yang besar? Siapa yang jahit? Istri saya. Karena nggak semua orang mau jahit begitu kan, ya, begitu besar. Ya. Dan setiap tahun harus diganti. Kenapa? Dipasang tiap hari. Ya, kalau tiap hari berkibar di sana ya kena matahari, kena hujan, dia lusuh lah nggak sampai setahun. Jadi setahun harus berapa kali ganti bendera. Kalau tidak Badepanya marah. Bulani, Bulani itu anak adik saya yang keempat, ya. Begitu dia Bulani, nah berarti minta diganti. Ya, Badepanya kan setiap hari besar Buddhis kan mesti khotbah di Pluit, di Dammasaka. Ya, itu waktunya untuk ngeritik mana yang perlu diganti. Ya. Jadi setiap orang bisa kalau mau menjadi orang luar biasa. Jangan hanya sekedar jadi orang biasa. Ya. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya. Jadi kalau diberi kesempatan, ambil. Ya. Begitu. Ya. Silahkan menjadi orang luar biasa. Tapi dengan cara yang tentu yang sesuai dengan Dhamma. Tidak di luar koridor. Oh saya mau jadi orang terkenal, apa? Ngerampok BI. Ya. Itu namanya bukan luar biasa dalam arti yang baik. Lah. Luar biasa dalam arti yang tidak baik. Saya bunuh ibu saya sendiri biar masuk koran. Nah itu salah juga. Ya. Oke. Sudah ya? Sudah habis? Masih ada? Nah, silakan. Pertanyaan terakhir Romo, nama budaya Romo, apakah black magic itu ada? Dan kalau umat sering-sering baca parita, apakah juga bisa terkena black magic? Itu saja. Ya, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau saya bilang iya, buktinya mana? Jadi begini, saya singkat saja ya. Dalam agama Buddha kita diajarkan hukum karma. Setuju nggak? Nah, kita punya karma baik dan kita punya karma buruk. Ya. Sang Buddha mengatakan tidak ada satu makhluk bisa merubah nasib makhluk lain. Betul nggak? Ya. Dan sama, tidak mungkin satu makhluk merubah nasib makhluk lain. Misalnya saya tidak bisa membuat Anda menjadi arahat, nggak bisa. Anda juga nggak bisa bikin saya jadi dokter kan kalau saya nggak belajar jadi dokter, betul nggak? Nah, itu prinsipnya begitu. Jadi andai kata ada orang mau bikin susah orang lain, begitu kan? Saya mau bikin susah si Anu, bisa, ya. Jadi salah satunya caranya apa? Kita pancing dia. Tahu dipancing? Pancing dia minum racun mati, ya kan? Pancing dia berbuat salah, tangkap polisi dia. Nah, jadi kalau kita mau diguna-gunain sama orang, kita dipancing berbuat salah. Nah, kalau sudah dipancing berbuat salah, maka itu pancingan itu akan menyeret karma buruk yang lain berbuah. Sialah kita. Pernah mikir begitu nggak?
Jadi saya bicara dengan rasional ya, masuk akal. Jadi supaya jangan pikir, oh ada guna-guna, nanti saya bisa susah. Jangan khawatir, kita susah karena karma buruk kita sendiri. Yang terpancing keluar oleh perbuatan buruk kita juga. Misal kita disenggol, mobil kita ditabrak, kita ngomel-ngomel kan. Nah itu jadi mulai hari ini, kalau ditabrak orang, terima kasih, ketawa aja. Supaya karma buruk kita nggak berbuah. Betul nggak? Kalau kita bikin karma buruk yang baru, itu dipakai mancing berbuahnya karma buruk kita yang lain. Cilaka itu namanya. Ya. Jadi secara rasional, itu yang saya jawab. Ya. Pisau dapur, itu bisa potong bawang, bisa bunuh orang kan. Kesaktian juga sama. Kalau digunakan yang baik menjadi white magic. Dibuat yang jahat menjadi black magic. Yang bekerja siapa? Makhluk Asura. Asura itu seperti debt collector. Teman saya utang, teman saya nggak bayar. Tagih, nggak bayar, gebukin dia. Bisa begitu kan? Ini saya kasih duit 1 juta, 2 juta. Pukulin dia kalau nggak mau bayar. Bisa. Tapi kita kan berbuat buruk kan? Ya, sama. Cuma yang disuruh itu bukan manusia, Asura. Asura itu makhluk sakti, yang sombong, yang senang bikin susah makhluk lain. Ya, tapi ada juga Asura yang baik. Ya. Yaka yang baik juga ada. Tidak semuanya jahat. Ya, oke. Yang kedua, apakah baca parita suci itu bisa membuat kita terbebas dari guna-guna? Bukan. Jawabnya gimana? Apakah yang sering membacakan parita itu juga bisa terkena black magic? Ya sama aja kan. Anda pernah dengar yang namanya Buddha Dhamma Sangganusati? Itu ketiga itu kalau disingkat itu menjadi mantra penangkal black magic. Tapi pertanyaannya tahan berapa lama gitu kan? Jadi kita bisa menangkal datangnya preman dengan foto preman juga, bisa juga kan? Ingat kan zaman dulu semua pedagang nempel foto Panglima Kodam 5, nempel Panglima ABRI, ya kan? Nakut-nakutin yang datang kan? Padahal cuma foto. Oh, yang punya toko ini teman sama itu kepala polisi, jangan diganggu. Kira-kira begitu ya. Tapi dengan kita banyak baca parita, maka diharapkan para dewa akan berkumpul di sekitar kita. Ya. Kalau banyak polisi kan maling kan nggak mau dekat kan? Oh banyak polisi, jangan dekat-dekat begitu. Jadi kalau kita rajin baca parita, dewa-dewa kumpul di rumah kita, makhluk yang jahat tidak berani datang. Tapi kalau kita keluar kan lain kan? Begitu kita keluar kita sendirian lagi. Maka kita tergantung lagi pada karma baik kita. Ya kan? Kita punya altar di rumah, kita baca parita di rumah. Itu dewa banyak di rumah. Di luar kan enggak. Ya. Memang makhluk lain tidak masuk. Tapi begitu kita keluar ke jalanan, itu sudah jalan umum. Banyak lagi preman di sana. Ya. Jadi akhirnya apa? Kita harus berlindung pada karma baik kita masing-masing. Ya. Sederhana kan? Ya. Jadi jangan sombong, oh saya punya altar, saya baca parita, nggak mungkin kena guna-guna. Jangan sombong, itu di rumah, ya keluar lain cerita. Ya. Jadi saya banyak lihat seperti itu. Dia rajin baca parita di rumah aman, keluar lain cerita. Ya. Jadi ajaran Sang Buddha paling betul, berhenti berbuat jahat. Ya. Sabah papa saakaranang, jangan, bukan jangan, berhenti. Ya, karena itu jaminan untuk hari depan. Ya, berhenti berbuat jahat, banyak berbuat baik. Nah itu udah resep yang paling bagus untuk hidup. Ya. Karena apa? Karena kita pasti akan naik kelas kan. Kalau kita berhenti berbuat jahat, karma buruk nanti makin sedikit. Itu yang banyak karma baik semua. Karena kita hanya berbuat baik sehari-hari. Ya. Kalau mau dibalik ya silahkan. Banyak berbuat jahat, berhenti berbuat baik. Boleh juga. Tapi rasakan sendiri akibatnya. Ya. Oke. Sudah habis ya. Oke, saya kira
Cukup hari ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Namo Buddhaya. Semoga Anda semua berbahagia.